Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saidatul Aulia dengan NIM 251011622200017 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok fonem. Fonemik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang berfungsi sebagai pembeda makna. Pertama, ada fonem dan distribusinya. Distribusi fonem merujuk pada posisi kemunculan fonem, yaitu di awal, tengah, atau akhir dalam sebuah kata. Adapun jenis-jenis fonem, yang pertama ada fonem vokal. Umumnya dalam bahasa Indonesia, fonem vokal dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir kata. Fonem vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, I, E, U, dan O. Lalu yang kedua ada fonem diftong, gabungan dua vokal dalam satu silabel seperti AU, I, dan OI. Mayoritas hanya muncul di posisi akhir, kecuali diftong AU yang juga dapat muncul di awal. Contohnya diftong AU dapat muncul pada posisi awal dan akhir seperti aula di awal dan pulau di akhir. Yang ketiga ada fonem konsonan yang memiliki distribusi beragam. Ada yang bisa di semua posisi seperti B, P, dan M, namun ada yang terbatas hanya di awal seperti N, J, C, dan G. Selanjutnya ada alofon dan distribusinya. Alofon adalah variasi fonem dan merupakan bunyi yang mewakili proses mewujudkan atau menguraikan suatu fonem. Distribusi alofon dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi komplementer, yaitu variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak mengubah makna. Contohnya bunyi O dan O adalah alofon dari fonem O. Dan kedua ada distribusi bebas yang terjadi ketika alofon dari fonem yang sama dapat saling menggantikan dalam Lalu ada gugus vokal. Sama dengan diftong, bedanya deret vokal yang tercatat sampai saat ini diantaranya deret vokal AA, AU, AI, AO, UA, dan EU. Lalu ada gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan disebut juga klaster, adalah dua fonem berbeda dalam satu silabel yang sama. Contohnya BR pada Brahmana. Sedangkan deret fonem adalah dua fonem berbeda yang berdampingan tetapi berada di silabel yang berbeda. Contohnya au pada daun. Yang terakhir, dalam praktek bertutur, bunyi bahasa fonem tidak diucapkan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam satu rangkaian bunyi, sehingga dapat mengalami perubahan, baik yang bersifat fonetis maupun fonemis. Perubahan fonetis tidak mengubah identitas fonem, sedangkan perubahan fonemis dapat mengubah identitas fonem dan berpotensi mempengaruhi makna. Perubahan bunyi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kuartikulasi, perubahan karena persiapan pengucapan bunyi berikutnya seperti labialisasi, palatilisasi, dan glotalisasi. Yang kedua ada pengaruh lingkungan, terdiri dari asimilasi, penyamaan bunyi, dan disimilasi, perbedaan bunyi yang tadinya sama. Contohnya berajar menjadi belajar. Yang ketiga ada proses morfologi, perubahan akibat pemberian imbuhan, meliputi pemunculan, pelesapan, peluluhan, pergeseran, atau perubahan fonem. Yang terakhir ada perkembangan sejarah, meliputi penyingkatan, kontraksi, perubahan urutan, metatesis, serta penambahan bunyi, anaftiksis.